Salon termasuk usaha berskala usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak oleh pandemi. Mereka harus menerapkan strategi dan inovasi demi mempertahankan bisnis dan juga karyawannya. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan juga karantina mandiri di rumah membuat banyak salon-salon ikut tutup di saat pandemi COVID-19. Para pekerja di bidang usaha kreatif ini pun banyak yang terdampak karena merosotnya penghasilan, bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Anita, salah seorang pemilik salon Metuah yang berada di Melabuh, Aceh Barat, berinisiatif menutup salon miliknya sejak 21 Maret 2020 lalu. Untuk mendukung pemerintah memutuskan mata rantai penularan COVID-19, seluruh kegiatan salon dihentikan dan karyawan dirumahkan. Kemudian karena memikirkan nasib bisnisnya dan juga karyawannya, ditambah dengan banyaknya permintaan dari pelanggan, Anita pun akhirnya mulai berani membuka salonnya pada pertengahan April hingga kini. Namun masih juga terlihat sepi. Banget penurunannya itu dari awal-awal corona itu sudah terasa banget ya. Kebetulan kami juga ada 2 tempat, jadi semua sempat tutup sekitar 2 minggu ditutup. Terus akhirnya perlahan dengan cara kita dengan pengamanan begini ya pelan-pelan, cuma tetap aja sepi. Ia pun menerapkan kebijakan social distancing di salonnya. Ia membuat jarak 2 meter antara kursi. Setelah salon ditutup pun, ruangan akan dibersihkan dan disemprot disinfektan. Pada sisi lain, Iwan pemilik salon yang berbeda juga mengaku sangat sulit melakukan perkembangan industri kecantikan di tengah pandemi COVID-19. Banyak syarat, banyak hal yang harus ditambah di tengah pandemi saat ini. Menurut protokol, kita hanya boleh menerima tamu 50% dan itu berupa janji semua. Dan kita juga bisa melakukan konsultasi secara virtual dan kita tamu, karyawan dan manajemen itu semua bekerja sama untuk menciptakan salon yang aman dan nyaman melalui protokol penularan penyakit COVID-19. Selain itu, dia mengungkapkan banyak rekan-rekan pekerja salon kesulitan, bahkan tidak punya pemasukan sama sekali pasca tutupnya salon-salon selama pandemik. Pilihan harus dijalankan. Kalau bicara sulit, saya mikir selama kita punya tim yang solid, itu nggak ada yang susah dan komunikasi selalu ada, itu nggak akan susah dan kita selalu evaluasi dan protokol ini pun itu nggak hanya memikirkan calon-calon besar. Jadi segala sesuatu langkah-langkah protokol ini bisa diadaptasi atau bisa diimplementasikan oleh calon-calon yang kecil pun. Bertahan keterpurukan ekonomi adalah langkah untuk bertahan hidup. Dia berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk pelaku usaha salon di tengah pandemi COVID-19. Aceh Barat memiliki sekitar 80 salon kecantikan yang mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah selama pandemi COVID-19. Mereka berharap uluran tangan pemerintah untuk bangkit di tengah terpuruknya ekonomi akibat COVID-19. Dari Melabuh, Aceh, melaporkan.